Oke, langsung aja kita mulai untuk sesi keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan sesi pertama di pelajaran matematika bersama Kak Eka. Setelah ini kita akan masuk untuk sesi kedua di pelajaran biologi bersama Kak Ari, dan insya Allah akan membahas materi substansi genetika dan sintesis protein. Oke, langsung aja kita mulai. Kepada Kak Ari, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekolah MET, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, ketemu lagi dengan saya Kak Ari. Kita akan belajar biologi sore ini ya, dan nanti dilanjutkan ambis ekstra di sesi yang ketiga jam 18.30 ya. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang materi biologi, judulnya adalah materi genetik. Kalian sudah belajar belum di sekolah tentang materi genetik? Ada yang sudah belajar atau belum? Semua? Gimana? Oke, ada yang belum ya? Ada yang lagi belajar? Oke, ada yang masih dikit. Jadi ada yang sudah selesai. Jadi beda-beda ya. Ada Lutfia, Caca udah belajar nih ya. Kuma. Ada yang baru masuk, Mirza, ada Nimas lagi belajar ya, Wahyu Hidayat. Nah, adik-adik baik yang sudah belajar atau belum belajar, hari ini kita akan membahas tentang materi genetik plus sintesis protein ya. Tapi nanti sintesis proteinnya sedikit ya yang kita bahas. Kalau nanti ini ada ambis, kita akan lebih banyak bahas di ambis ya. Karena sintesis protein nanti soalnya lebih banyak itu menerapkan saja ya. Nah, yuk nih, ada yang sudah tahu kira-kira ini jawabannya apa yuk? Ada yang sudah tahu? Bagian terujung pada kromosom yang berisi gen berulang. Nah, ini ada Nimas Andrew ya. Kemudian Caca belum. Nimas Andrea ya, bukan Andrew. Aisyah Wijaya. Jadi bagian di ujung kromosom yang berisi DNA berulang. Berulang-ulang. Kemudian ada Belinda Ayu, terus apa lagi yuk? Mirza Rahardian. Siapa lagi ya, yuk? Yurike Berliana. Ada lagi Alisa Az-Zahra. Oke, ya sambil nunggu kawan-kawan ini udah 82 ya yang hadir ya. Noval Fahri, ada Hani Nur Haliza. Nah, ini jawabannya bervariasi. Oke, dia ada Kuma ya. Oke, Kuma ralat ya. Tadi kayaknya pertama berjawab tadi, apa beda orang? Bukan nih. Tadi Kuma bukan jawab ya. Ya, tadi apa? Jawab kalau udah belajar apa belum ya? Lupa. Noval Fahri ya. Oke ya, nah kita cukupkan dulu. Nanti diingat ya jawabannya masing-masing. Apakah satelit, ya apa kromomer, telomer, kromatin atau kromonema. Kita mulai saja ya, substansi gen dan sintesis protein. Jadi adik-adik, substansi gen adalah komponen dalam sel. Ya. Sel apa ya? Semua makhluk hidup, termasuk kita manusia ya.
yang nanti berperan terlibat dalam proses pewarisan sifat genetik. Jadi kayak kita itu dapat sifat dari orang tua kita itu diwariskan melalui substansi genetik, ya. Nah, sifat makhluk hidup itu ditentukan oleh gen, ya. Yaitu gen itu adalah segmen atau bagian-bagian terkecil dari DNA. Jadi DNA itu nanti sangat panjang dan di DNA itu ada banyak pembawa sifatnya. Pembawa sifat ini disebut sebagai gen, ya. Emang sifat kayak mana ya? Ini misalkan warna kulit, ya kan? Ada yang warna kulitnya putih, ya, kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk, ada lagi yang hitam, gitu misalnya. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Itu karena gennya beda, ya kan? Nah, gen warna kulit ini nanti terletak di dalam DNA, gitu. Dan DNA itu gennya nggak cuma satu ya, jadi tidak hanya misalkan warna kulit, ya. Jadi nanti ada banyak gen-gen lagi yang ada di DNA. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, nanti DNA itu gen ini diekspresikan ya atau ditampilkan dalam satu makhluk hidup dalam bentuk protein. Jadi kenapa kok bisa beda-beda warna kulit? Karena protein pembentuk kulitnya berbeda ya. Kenapa kok bisa beda-beda rambut? Ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang pirang, ada yang putih. Misalkan itu karena ada perbedaan gen ya, dan gen itu nanti diterjemahkan ya atau diekspresikan dalam bentuk protein. Nah, protein itulah kemudian yang menyebabkan ada sifat-sifat yang terlihat gitu ya, tertampak. Nah, adik-adik, bagaimanakah ya gen itu kemudian ditampilkan dalam bentuk protein? Nah, ini ada namanya dogma sentral. Jadi dogma sentral ini menyebutkan bahwa sifat dari makhluk hidup itu pusatnya adalah DNA. Nah, dari DNA, ya, DNA itu bisa membentuk dirinya sendiri, memperbanyak ya, namanya replikasi. Atau DNA juga nanti bisa ya diterjemahkan menjadi protein dengan cara diubah dulu menjadi RNA. Kemudian RNA membentuk protein. Nah, protein itu adalah ekspresi dari sebuah gen dalam DNA. Ya, nah bisa juga nih dari RNA membentuk DNA menggunakan enzim namanya reverse transkriptase. Kalau pembentukan RNA oleh DNA disebut transkripsi. Enzimnya namanya RNA polimerase. Tapi kalau dari RNA membentuk DNA namanya transkripsi balik. Ya, enzimnya disebut reverse transkriptase. Nah, kemudian ada dari RNA ini ya nanti bisa juga ya RNA ini membentuk RNA yang lain namanya RNA sen. Ya. Negatif atau dia membentuk RNA dari negatif membentuk RNA sen yang positif. Jadi RNA bisa membentuk pasangan RNA negatif ya, atau yang negatif membentuk pasangan RNA positif. Ya, ini namanya replikasi RNA ya atau perbanyakan RNA. Oke, ada ya. Nah, ini dogma sentra namanya. Nah, yang dipahami pertama itu yang ini dulu, yang sebelah kiri ya. Gitu. Jadi dari DNA nanti membentuk RNA, dari RNA kemudian membentuk protein namanya sintesis protein ya. Nah, kemudian dari RNA bisa juga membentuk DNA. Nah, pertanyaannya sekarang apa itu DNA, apa itu RNA ya kan? Apa itu sintesis protein? Gitu kan ya? Dan di manakah DNA RNA itu terdapat? Bagaimana dia diwariskan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain? Itulah yang akan kita pelajari, ya.
Kalau selama penjelasan kalian ada pertanyaan langsung dikirim aja ya lewat chat atau bisa ngomong langsung ya. Di unmute dulu terus ngomong gitu ya. Gak usah malu-malu. Walah kok Kak belum ngerti tuh cara ngelihat siklusnya gimana. kenapa deh? Belum ngerti ngelihat yang itu slide yang sebelumnya tadi. Oh yang ini. Lihat aja tanda panahnya. Jadi dogma sentra itu menjelaskan bahwa ya pusat dari pengendali gen ya atau pusat dari materi genetik itu adalah DNA. Nah, ini tanda panahnya ya. Kalau dari DNA, tanda panahnya begini, membentuk DNA. Ini namanya replikasi DNA. Jadi DNA menggandakan dirinya. Atau DNA membentuk DNA yang sama. Gitu ya. Paham? Terus, ini panah yang ke bawah ini, ya ini DNA membentuk RNA. Oke. Terus dari RNA ini panah ke bawah lagi ya nanti tempatnya di ribosom. RNA kemudian membentuk protein. Jadi RNA ini dikode dulu oleh DNA, kemudian RNA ini membentuk protein. Ya, gitu. Nah, nanti protein ini jadi struktur penyusun tubuh kita. Dan ada beberapa organisme ya yang dari RNA kemudian bisa membentuk DNA dari RNA namanya transkripsi balik. Gitu ya. Nah, RNA juga bisa membuat RNA lain ya atau RNA pasangannya. Ini namanya reverse transcript namanya replikasi RNA ya. Misalkan nih RNA sen positif membentuk RNA sen negatif. Atau sebaliknya yang negatif membentuk yang positif. Gitu. Jadi baca bagannya lihat panahnya gitu deh ya. Gimana bisa dipahami? Transkripsi itu apa ya? Transkripsi adalah proses pembentukan DNA, pembentukan RNA oleh DNA. Itu namanya transkripsi. Kalau translasi adalah proses pembentukan protein oleh RNA. Gitu ya. Nah, bisa dipahami. Jadi kalau transkripsi adalah proses pembentukan RNA oleh DNA. Kalau transkripsi proses pembentukan protein oleh RNA. Gitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Penanya pertama siapa tadi? Paham, Dek? Paham, Kak. Oke. Hani tadi. Terus Naufal Fahri, paham tuh? Paham, Kak. Paham ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari kromosom. Jadi materi genetik itu ya, pertama adalah kromosom, kemudian DNA, RNA itu materi genetik. Di mana nanti ya DNA dan RNA terlibat dalam proses sintesis atau pembentukan protein. Protein adalah ekspresi dari gen yang ada di dalam DNA. Yuk kita mulai. Pertama kromosom. Mungkin kalian pernah dengar istilah kromosom ya, tapi sebenarnya apa sih kromosom? Kromosom itu ya adanya di dalam nukleus atau inti sel. Berarti kalau sel yang nggak punya nukleus nggak ada kromosom Kak? Ya nggak ada. Ya. Nah kromosom ini ya awalnya diamati di bawah mikroskop terlihat warnanya itu hitam atau gelap. Karena warnanya hitam kemudian diberi nama krom dan soma. Krom artinya cahaya, ya. Soma itu badan. Ya, diterjemahkan menjadi badan yang menyerap cahaya. Kalau menyerap cahaya kan warnanya hitam ya. Kalau memantulkan semua cahaya namanya warnanya jadi putih, ya kan? Nah, itu. Kira-kira itulah asal mula dari kata kromosom. Nah, terus sebenarnya apa sih sebenarnya ya? Setelah diteliti lebih lanjut ya, benda yang berwarna hitam ini
ternyata di dalamnya ada informasi genetik ya berupa DNA ya, yang tersusun dari berbagai macam gen-gen. Nah, DNA ini nanti ya disusun membentuk sebuah kromosom. Ya, siapa yang nyusun? Nanti ada protein, namanya protein histon. Ya. Oke, nah dalam keadaan sel tidak membelah, kromosom itu berupa benang-benang tipis yang tersusun dari DNA. Kemudian kalau saat membelah, nanti benang-benang tipis atau kromatin ini memadat, terbentuklah kromosom. Kira-kira begitu ya. Di dalam kromosom itu ada unit bahan yang membawa informasi genetik disebut gen. Ya, gen adalah bagian atau segmen dari DNA. Jadi satu unit DNA itu tersusun dari banyak gen. Berikutnya tipe kromosom. Nah, kromosom ini tipenya ada kromosom tubuh. Disebut autosom, biasanya disingkat dengan A besar. Yang kedua kemudian ada kromosom seks. Ya, kromosom seks ini nanti ya kromosom gonosom disebutnya ya. Kalau kromosom tubuh maksudnya kayak mana autosom? Kromosom tubuh adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat sel-sel tubuh. Contohnya sel kulit kalau kita manusia ya, sel hati, kemudian sel-sel rambut. Nah, itu yang mengendalikan sifatnya terdapat di autosom. Kalau kromosom seks atau gonosom adalah kromosom yang ya nanti akan mengkode menentukan jenis kelamin, apakah jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin wanita, itu kalau pada manusia. Nanti beda organisme, nanti beda juga nih gonosomnya ya. Nah, sekarang kita fokus ke gonosom pada manusia terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua jenis gonosom, yaitu ada X dan ada kromosom Y. Biar lebih jelas lagi ya, kromosom X ya yang gonosom, kemudian kromosom Y. Nah, ini kedua kromosom ini menentukan jenis kelamin. Kalau di dalam tubuh kromosom X-nya ada dua, berarti itu adalah jenis kelamin wanita. Tapi kalau dalam sel-sel itu X-nya satu, Y-nya satu, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Berikutnya adalah ploidi kromosom. Jumlah kromosom setiap spesies selalu sama. Jadi kita manusia, ya jumlah kromosom kita itu selalu sama. Dan kalau nggak sama Kak, nah biasanya dia mengalami kelainan tertentu ya. Nah, nanti dibahas di mutasi ya, mutasi kromosom. Kira-kira gitu ya. Nah, dalam setiap spesies itu jumlah kromosomnya sama, kemudian kromosomnya itu berpasangan. Ya. Nah, pasangan kromosom di dalam satu spesies namanya kromosom homolog. Ya, atau pasangan kromosom dalam sel-sel satu spesies disebut kromosom yang homolog. Set kromosom dinyatakan dengan derajat ploidi. Jadi dalam setiap makhluk hidup termasuk manusia, kita punya set kromosom. Ya, nah set kromosom itu disebut diploid. Kalau satu set kromosom disebut dengan haploid atau N. Itu satu set. Kalau dua set kromosom atau sepasang disebut dengan diploid atau 2N. Kalau ada 3 set kromosom itu disebut triploid 3N. Nah, kita manusia itu diploid kalau sel tubuh ya. Gitu, berarti 2N. Kalau sel sperma dan ovum itu ada N ya, jadi haploid. Kromatin yang mana? Nah, nanti akan ada gambarnya ya. Oke, nanti terjawab nanti ada ya. Ditunggu dulu. Kemudian ada jumlah kromosom. Berdasarkan derajat ploidinya, sel itu ada dua jenis. Ada sel tubuh ya atau sel somatis. Nah, kalau sel tubuh manusia itu
set kromosomnya itu ada 2 set atau diploid. Nah, pada manusia diploidnya itu 46 kromosom atau 23 pasang. Karena kan tadi kromosom itu selalu berpasangan ya kalau kromosom tubuh. Jadi kalau manusia itu set kromosom tubuhnya ya, somatisnya itu 46 atau 23 pasang. Kalau sel gamet ya, nah misalkan kalau manusia itu sperma dan ovum. Sel gamet itu set kromosomnya hanya 1 atau haploid. Nah, jumlahnya kalau manusia setengah dari kromosom somatis. Jadi kalau kromosom manusia itu somatis sel tubuhnya itu 46. Kalau kromosom sel gametnya, sperma dan ovum manusia, ya jumlah kromosomnya 23. Maka nanti kalau sperma dan ovum melebur jadi satu, ya terbentuk zigot. Zigot itu kromosomnya 46. Dan zigotnya nanti berkembang jadi embrio, jadi manusia lagi akhirnya kan. Nah, manusia itu sel tubuhnya jumlah kromosomnya 46. Jadi tetap ya nggak berubah. Gitu ya Dede ya. Jadi kalau kromosom sel tubuh jumlahnya manusia itu 46 atau diploid. 23 pasang. Kalau gamet manusia jumlahnya hanya 23 atau setengah dari sel tubuh ya, bersifat haploid. Nah, formula kromosom pada manusia, kalau pada manusia ya, misalkan formula kromosomnya laki-laki. Laki-laki ya, kromosom sel tubuh atau somatisnya jumlahnya 46. Terdiri dari 44 autosom ya, dan sepasang gonosom. Ya, kalau laki-laki itu pasangan kromosomnya XY. Ya. Atau bisa juga ditulis 22 AA, A-nya 2. Ini menunjukkan 22 pasang ya. Kalau 22 pasang totalnya 44 ya. Nah, kenapa bisa ditulis 22 pasang? Karena dalam tubuh kita tadi yang dijelaskan kromosom itu selalu berpasangan dalam sel somatis ya. Jadi penulisannya bisa 44A ditambah XY atau 22 AA ditambah XY. Bisa juga sebenarnya ditulis 46, XY. Berarti ini adalah kromosom somatis manusia. Dan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau perempuan itu 44 autosom ditambah XX. Jadi gonosomnya XX. Makanya tadi gonosom disebut sebagai kromosom yang menentukan jenis kelamin, ya kan? Nah, kalau wanita itu 44A atau tambah XX atau 22 pasang autosom ditambah X. Ya, gitu. Jadi ini pada wanita. Kemudian yang kromosom gamet, ya sperma dan ovum itu hanya setengah jumlah kromosomnya dari sel somatis. Kalau sperma itu jumlah kromosomnya 23. Terdiri dari 22 autosom ditambah X atau 22 autosom ditambah Y. Kalau ovum ya itu hanya satu jenis 22A ditambah X. Nah, semisalkan fertilisasi ini sperma memfertilisasi ovum yang 22A tambah X membuahi ovum 22A tambah X nanti jadi 22AA ditambah XX, berarti jenis kelaminnya perempuan. Ya. Kalau yang 22A tambah Y laki-laki membuahi ovum 22A ditambah X nanti jadi 22AA ditambah XY, berarti jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin anak itu laki-laki ya, sperma bukan ovum. Itu ada ya. Nah, ini namanya formula kromosom. Nah, ini kromosom manusia itu berpasangan ya. Kromosom nomor 1, pasangan kromosom nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 22 pasang. Kemudian terakhir adalah pasangan gonosom, bisa XX ya, atau XY. Sehingga totalnya setiap manusia jumlah kromosomnya adalah 46 atau 23 pasang, terdiri dari 22 AA ditambah XX atau XY. Gimana sampai di sini? Bisa dipahami tentang set kromosom?
formula kromosom? Sebelum kita lanjutkan ke struktur kromosom. Nah, nanti pertanyaan tadi ya, yang manakah yang kromatin? Nah, nanti akan terjawab di sini ya, disimak. Ada yang mau ditanyakan, Dede? Kak mau nanya Kak. Ya, boleh, silakan. Jadi kalau di sperma itu antara 22A, apa tadi Kak yang slide sebelumnya? Autosom. Nah, iya, jadi itu di sperma itu bisa yang kiri atau yang kanan ya Kak, salah satunya gitu? Iya, bisa yang kiri, bisa yang kanan. Bisa 22A. A ditambah X atau 22A tambah Y. Oh ya. Nanti yang membuahi ovum ya acak. Makanya nanti jenis kelaminnya nggak bisa ditentukan mana yang duluan sampai ya. 22A tambah X atau 22A tambah Y. Gitu. Tapi dua-duanya ada Kak, apa salah satunya? Ada dalam setiap sperma, kan jumlah sperma itu ada jutaan ya. Nah, itu ada dua-duanya. Begitu. Masih ya Kak? Ya, sama-sama. Nah, biasanya ya daya tahannya itu yang paling lama tuh yang X. Kalau yang Y itu cepet mati tapi lebih tinggi kecepatannya. Itu makanya kadang kalau misalkan sel spermanya masuk ada 22X tambah Y, ovumnya belum keluar. Nah, misalnya setelah 1 hari sperma masuk, ovumnya baru ovulasi. Nah, kemungkinan bisa jadi anaknya perempuan karena yang Y-nya udah banyak yang mati gitu ya. Jadi jumlahnya tinggal sedikit. Tapi kalau misalkan begitu ada ovum matang ditambah sperma, nah itu apa namanya nanti yang buahi itu biasanya yang Y gitu ya. Nah, gitu. Makanya kadang anak itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan ada beberapa mungkin kalau udah ini misalkan pengen anak laki-laki gitu, perempuan terus, nah mungkin nanti konsul ke dokter, nanti ada saran-sarannya gitu kira-kira ya. Kak, kalau setnya YY bisa apa tidak? Nah, kalau YY nggak bisa, soalnya nggak mungkin ya kan. Ovum kan cuma X saja. Ya. Kalau YY berarti sperma ketemu sperma dong. Ya. Jeruk makan jeruk ya, nggak mungkin ya. Gitu. Yang mungkin itu X atau XY. Nah, nanti ada yang alami mutasi, misalnya X-nya 3, X. Nah, bisa kalau itu ya. Ya, atau ada XY. Oh ya, bisa sih YY ya. YY oh, bisa nanti mutasi juga. Tapi kalau oh ya bisa deh, maaf. Kalau YY ya itu letal karena sel tubuh manusia itu tanpa X itu nggak bisa hidup. Ya, harus ada X-nya. Jadi kalau YY saja itu letal biasanya. Nanti hasil mutasi itu ada YY atau Y0. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi dibahas di mutasi ya. Itu ya Mirza ya. Jadi nggak ada manusia yang hidup yang YY. Formulanya bisa dimanipulasi, bukan dimanipulasi ya. Tapi biasanya ada yang mengalami kelainan saat pembentukan ovum atau spermanya. Ya, namanya mutasi ya. Jadi ada perubahan jumlah kromosomnya. Misalkan spermanya kekurangan Y ya, atau spermanya kekurangan X. Jadi nanti spermanya cuma membawa autosom tanpa membawa X ya. Jadi 22A ditambah 0. Atau bisa jadi nanti kromosomnya bawa 22A ditambah YY, jadi Y-nya 2. Nah, kalau bisa Y-nya ada 2, ini nanti kan kita belum belajar tentang pembelahan sel ya. Nanti di pembelahan sel akan dipelajari kenapa bisa Y-nya double. Ya, dan nanti dijelaskan lagi di dalam mutasi. Jadi ada ya. Bukan dimanipulasi ya. Ya, yang ini yang jenis kelamin. Nah, kalau kita manipulasi langsung sih nggak bisa ya. Kecuali misalnya kayak bayi tabung misalnya. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi diambil sel-sel sperma yang memang kromosomnya Y. Nah, gitu ya, atau X.
Itu kalau bayi tabung, tapi kalau secara alami ya nggak bisa. Gitu. Itu ya, cama namanya cama ya. Oke, kalau alami fertilisasinya nggak bisa ya kita manipulasi. Tapi kalau fertilisasinya in vitro di luar tubuh bisa ya, misalnya bayi tabung. Gitu. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjut ya, kalau udah jelas. Berikutnya adalah struktur kromosom. Kromosom itu pertama ya, penyusunnya ada protein kromosom namanya histon. Kemudian ada lagi DNA kromosom. Jadi kromosom itu terdiri dari DNA yang digulung oleh protein kromosom. Isinya itu ya. Dan nanti setelah membentuk padatan itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada sentromer, ada lengan kromosom, ada membran dan matrik kromosom, dan ada telomer. Ya. Terus ini ya, manakah yang bagian sentromer? Sentromer itu bagian kromosom yang mengalami penyempitan. Lengan kromosom yang mengalami penyempitan namanya sentromer. Ya. Nah, sentromer ini ya, kalau dalam kromosom yang banyak lekukan disebut sebagai lekukan primer. Tandanya apa yang sentromer? Tandanya nanti di sentromer itu ada protein. Ya, proteinnya disebut dengan protein kinetokor. Ya, sementara di lekukan yang sekunder itu tidak ditemukan protein kinetokor, gitu ya. Jadi harus diamati betul-betul. Terus ada bagian ujungnya telomer. Telomer ini adalah bagian ujung yang berisi gen yang berulang, ya. Tadi, nah gen berulang ini bertujuan untuk menghindari ya berkurangnya gen-gen yang ada di dalam kromosom ini. Kenapa begitu? Karena setiap terjadi replikasi DNA, nanti akan ada ujung DNA yang hilang. Dan kalau replikasinya sudah sering terjadi, ya replikasi itu terjadi untuk pembelahan sel, maka nanti akan semakin banyak gen yang hilang. Ya. Nah, untuk menghindari itu, kemudian di telomer itu ada gen-gen yang nanti tidak diterjemahkan. Nah, jadi walaupun dia hilang nggak masalah. Nah, kalau udah sering dia membelah sampai telomernya habis, barulah kemudian ya gen-gen yang mengkode sifat itu mulai hilang satu persatu. Nah, proses itulah yang menyebabkan terjadinya penuaan. Jadi kalau sudah tua itu ya, berarti sel-selnya udah sering membelah. Ketika selnya sering membelah, berarti telomernya makin tipis. Ya, lama-lama habis. Ketika dia membelah lagi yang berikutnya, ketika telomer habis, ya gennya mulai terkikis sehingga nanti ada sifat-sifat pada gen-gen itu yang hilang. Misalkan ya, saraf, ketika sarafnya udah sering membelah, kemudian nanti lama-kelamaan ada ujungnya yang hilang gennya, sehingga jadilah pikun misalnya ya. Atau kalau kulit jadi keriput, kalau rambut menjadi mungkin rontok dan seterusnya. Gitu ya Dede ya. Nah, itu telomer. Jadi jawaban yang tadi telomer. Bagaimana penjelasan yang lain nih kita lihat ya. Pertama sentromer. Sentromer ini bagian dari kromosom yang menyempit, letaknya tidak selalu di tengah. Bisa di tengah, namanya metasentrik. Atau bisa nih lengannya nanti kalau dibagi oleh telomer kan ada dua lengan tuh. Ada yang lengan panjang, ada lengan pendek, namanya submetasentrik. Lengan panjangnya setengah dari, lengan pendeknya setengah dari lengan panjang. Ada akrosentrik, lengan pendeknya itu seperempat dari lengan yang panjang. Kemudian telosentrik, lengannya cuma satu, jadi telomernya itu di ujung. Kayak gini ya. Ini kalau metasentrik, jadi sentromernya itu di tengah-tengah. Kalau ini submetasentrik, sentromernya itu di dekat ujung ya. Nah, lengan pendeknya ini setengah dari lengan panjangnya.
Kalau akrosentrik, lengan pendeknya seperempat dari lengan panjangnya. Kalau telosentrik, ini sentromernya ada di ujung. Itu ya, sentromer ini ya, bagian kromosom yang menyempit. Dan di sentromer nanti ada bagian yang disebut sebagai protein kinetokor. Kemudian lengan kromosom ini ya, tersusun dari membran, matrik, dan kromatin. Lengan kromosom pada beberapa kromosom itu dipisahkan oleh sentromer yang tadi ya, sehingga nanti ada lengan panjang, lengan pendek. Nah, lengan kromosom disebut juga sebagai kromatid. Ya, saat sel membelah, kromatid ini nanti mengganda. Hasil penggandaannya nanti disebut sebagai kromatid bersaudara atau sister kromatid. Ya, jadi kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kemudian di kromatid itu ada kromonema, filamen yang sangat tipis terlihat saat profase. Ya, profase itu apakah? Profase itu nanti tahapan dari pembelahan sel, materi berikutnya. Ya, oke. Ada kromomer, penebalan yang terdapat pada kromonema. Ya, kemudian ada kromatin, berupa benang yang menyusun kromonema, merupakan struktur untayan manik-manik. Nah, kemudian manik-manik itu tersusun lagi oleh nukleosom, ya, nukleosom. Nanti nukleosom membentuk manik-manik, manik-manik membentuk. Nah, tadi pertanyaan ya, kromatin. Kromatin kemudian digulung membentuk kromosom. Ya, kemudian nanti di kromosom ada satelit. Satelit itu nanti ya bagian kromosom yang bentuk bulat terletak di ujung kromatid, ya, terbentuk karena adanya konstriksi sekunder. Kemudian telomer merupakan bagian terujung pada kromosom yang berisi untai DNA yang berulang. Seperti tadi ya, dan fungsinya untuk melindungi kromosom dari hilangnya lengan kromosom atau abrasi, atau disebut mutasi kromosom, gitu ya. Nanti dibahas di bab mutasi. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi pertama-tama ini ada DNA. Ini DNA. DNA kemudian digulung oleh protein histon. Ini protein histon yang warna ungu. Nah, DNA yang sudah digulung oleh histon namanya nukleosom. Nukleosom kemudian nanti membentuk pasangan, ada 4 nukleosom gitu ya. Nah, 4 nukleosom itu kemudian membentuk seperti benang. Nah, benang itu disebut sebagai kromatin. Kalau 4 nukleosom yang menyatu namanya manik-manik. Gitu. Nah, kromatin ini kemudian memadat terus sampai sangat padat sehingga terbentuklah kromosom. Itu ya, deh ya. Jadi itu bagian kromatinnya seperti itu. Kak, berarti kromosom itu tersusun dari DNA. Iya. Jadi kromosom itu tersusun dari DNA yang digulung oleh protein histon. Nah, Kak, kan nanti di DNA itu ada banyak gen-gen. Ya, gen itu di kromosom nanti ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Tempat itu disebut sebagai lokus gen. Ya. Benar, Mirza ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi yang lain? Gimana cama? Namanya cama. Udah bisa dipahami ya tentang kromatin, mana yang kromatin yang ini. Lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi RNA itu apanya DNA sih ya? Nanti kita bahas ya. Apa sih DNA? Apa bedanya sama RNA? Yuk kita lanjut. Jadi kalau DNA kan letaknya itu di nukleus dalam inti dan nanti akan membentuk kromosom ya. Nah terus nanti DNA itu gimana nih? Apa bedanya sama RNA? Gimana cara dia membentuk RNA? Ya nanti kita bahas di sintesis protein ya. Kak, tadi manik-manik itu apa? Manik-manik adalah kumpulan dari 4
nukleosom ya, namanya manik-manik. Dan manik-manik itu kemudian membentuk kromatin. Itu ya Caca ya. Lanjut ya. Nah, pertama nih gen. Gen merupakan unit satuan membawa sifat keturunan, ya, bentuk fisik. Nah, gen itu sebenarnya adalah DNA. Jadi satu DNA yang panjang, ya, dan nanti dipadatkan menjadi kromosom itu tersusun dari banyak gen, ya. Jadi nanti segmen-segmen DNA itu membentuk gen. Nah, gen itu di kromosom diletakkan di tempat khusus namanya lokus. Oke, nah kromosom kan tadi dalam makhluk hidup itu selalu berpasangan kalau di sel somatis ya. Nah, setiap kromosom yang berpasangan atau kromosom homolog itu punya lokus gen yang bersesuaian. Isinya adalah gen pasangannya atau alel. Ya. Jadi misalkan kayak gini. Ini kromosom. Ya. Kromosom pasangannya namanya kromosom homolog. Di sini ada lokus, ini lokus. Nah, lokusnya kalau kromosom homolog itu, lokus itu saling bersesuaian. Jadi kalau biasanya lambang untuk kromosom homolog itu kan garis. Jadi kalau garis itu nanti tempat gennya itu ya itu sama ya, sesuaian. Nah, gen ini isinya adalah pasangan gen atau gen alternatif yang disebut sebagai alel. Contoh gini. Nanti penulisan gen itu ya kalau yang dominan, gen yang menguasai ya, itu ditulis dengan huruf besar. Kalau gen yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Misalkan di sini ada gen A besar. Maka di homolognya ini, pasangan homolognya, di sini isinya A besar. Itu kalau sama-sama dominan. Atau bisa ya kalau gennya resesif ini diisi dengan gen A kecil. Gitu ya. Nah, ini kromosom homolog namanya. Ya, lokusnya bersesuaian, isinya adalah alel atau sifat alternatif. Disebut juga dengan pasangan gen. Oke ya, nah gen itu ada yang dominan. Kalau gennya pengaruhnya lebih kuat dari gen yang lain. Ada yang resesif kalau gen yang pengaruhnya lemah sehingga nanti ditutupi oleh sifat gen yang dominan. Kalau semi dominan adalah gen yang dia di dalam kromosom itu ada 2 gen ya, dan dia tidak ini ada yang dominan penuh. Nah, itu namanya semi dominan. Kalau kalian masih ingat persilangan waktu SMP ya, dan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Makanya materi genetik ini ditaruh di awal sehingga pas berikutnya kita nggak bingung lagi ya. Terus sifat tata 4, nah, nanti ada yang namanya genotip. Kalau sifat yang ekspresi dari gen namanya fenotip. Oke ya, nah ini tadi ringkasan dari kromosom ya. Ini DNA digulung oleh protein histon, membentuk nukleosom, kemudian nukleosom membentuk 4 pasang nukleosom namanya manik-manik. Manik-manik kemudian membentuk struktur padatan ya yang tipis namanya kromatin. Kromatin kemudian nanti memadat lagi menjadi kromosom. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kan tadi di kromosom ada DNA. DNA itu termasuk asam nukleat. Dan di makhluk hidup asam nukleat itu ada 2 jenis. Sebenarnya apa sih asam nukleat itu? Nah, ini asam nukleat itu sebenarnya adalah polimer ya, yang tersusun atas monomer. Monomernya adalah nukleotida. Jadi asam nukleat itu tersusun dari nukleotida. Nah, nukleotida itu sendiri nanti tersusun dari 3 bagian. Basa nitrogen, gula pentosa, sama gugus fosfat. Ya. Basa nitrogen, gula pentosa, sama gugus fosfat. Nanti basa nitrogen pada asam nukleat itu ada 2 jenis, purin dan pirimidin. Purinnya terdiri dari adenin guanin atau A dan G,
Kemudian pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin kalau DNA. Kalau RNA nanti sitosin dan urasil. Nah, kemudian gula pentosa ada 2 jenis. Kalau RNA gula pentosanya ribosa, kalau DNA gula pentosanya deoksiribosa. Dan selain basa nitrogen, gula pentosa juga ada gugus fosfat. Ada 2 jenis asam nukleat, DNA ya, deoksiribosa nukleat asid, dan RNA ribonukleat asid. Nah, kita lihat nih. Jadi tadi asam nukleat kan tersusun dari nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari gugus fosfat, kemudian gula pentosa sama basa nitrogen. Ini kita lihat ya. Jadi satu nukleotida ini ada gugus fosfat. Gula pentosanya ada 2 jenis. Pertama ribosa ya, ini untuk RNA, yang kedua deoksiribosa nih kalau DNA. Bedanya di mana nih di sini ya? Kalau ribosa itu C nomor 2-nya itu berikatan dengan OH. Kalau deoksiribosa C nomor 2-nya hanya berikatan dengan H, dia kehilangan oksigen, maka disebut deoksi ya, ribosa. Nah, ini nanti gula pentosa pada DNA. Selain gula pentosa, ya, nukleotida itu tersusun dari basa nitrogen. Ya, basa nitrogen itu ada 2 jenis, purin dan pirimidin. Purin itu ada 2 jenis ya, adenin dan guanin. Kalau pirimidin ada 3 jenis, sitosin, urasil, dan timin. Nanti pada DNA dan RNA itu ada sitosin sama, tapi beda. Kalau RNA nanti urasil, dan kalau DNA sitosin dan timin. Kalau RNA sitosin dan urasil. Gitu ya. Kalau purinnya sama. Gitu ya. Nah, ini apa namanya asam nukleat ya. Asam nukleat kan tadi tersusun dari nukleotida. Oke. Satu nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gula pentosa ada 2 jenis, ribosa sama deoksiribosa. Kalau basa nitrogen ada 2, pirimidin dan purin. Pirimidin itu ada sitosin, urasil, dan timin. Kalau purin itu ada guanin sama adenin. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini yang tadi ya, penyusun asam nukleat tadi. Nah, ini sudah nggak perlu dibahas lagi. Terus, nah nanti selain gula pentosa, kemudian gugus fosfat juga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ya pada DNA dan RNA itu ada 2 tadi ya, purin, pirimidin. Purin itu anak gadis A dan G. Kalau pirimidin itu suka timun kalau DNA ya, sitosin dan timin. Kalau pada RNA suka uang ya, sitosin dan urasil. Dan nanti ya DNA kalau pada DNA ya, antara purin dan pirimidin itu akan saling berpasangan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah DNA. Pada untai DNA, ya, jadi DNA itu tersusun dari pita ganda, double helix, ya, dan nanti strukturnya ada gula pentosa, kemudian ada gugus fosfat dan ada basa nitrogen. Ya, itu satu nukleotidanya. Kemudian pada basa nitrogennya nanti ada timin dan guanin. Timin itu berikatan dengan basa nitrogennya ada purin dan pirimidin. Ya, dalam DNA itu ya berdasarkan ketetapan Chargaff, purin itu selalu berikatan dengan pirimidin. Ya, purin kan ada 2. Ya. Apa itu purin? Anak gadis ya itu purin, adenin dan guanin. Pirimidin itu ada 2, sitosin ya bisa ditulis S atau C sama ya, dan timin. Anak gadis suka timun itu kalau DNA. Nah, berdasarkan hukum Chargaff nanti A itu akan berpasangan dengan T dan ikatannya pasangan ini diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Kalau S dengan G itu berpasangan juga dalam DNA dan ikatannya 3 ikatan hidrogen.
Gitu ya. Ini pada basa nitrogen. Oke, nah masih bingung Kak, masih bingung kayak mana sih? Nah, nih ya lanjut. Jadi adik-adik kalau kita ambil DNA, ini DNA ya. DNA ini kemudian kita amati lagi, ternyata DNA itu tersusun dari nukleotida-nukleotida. Nah, satu nukleotida itu ini ya yang dikotakin. Berarti ini ada berapa nukleotida semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Satu nukleotida itu ada fosfat, gula pentosa sama basa nitrogen. Berarti ini ada 8 nukleotida. Nah, pada DNA kan pitanya ada 2 ya. Ini pitanya ada 2. Yang ini pita satunya, yang ini pita satunya lagi. Ini ya. Ini pitanya ada 2. Nah, pita itu tersusun dari nukleotida. Nukleotidanya udah ada nih. Nah, setelah itu berpasangan dengan pita satunya. Pasangannya ya antara A, pasangannya T. Ikatan hidrogennya 2. Kalau G itu pasangan dengan A, ikatan hidrogennya 3. AT, A, ya, AT. Kok ini jadi A semua? Ini maaf, ini ada kesalahan ini gambar ini. Sorry, ini gambar ada salah ya. Ini AT, ini benar, 2 ikatan hidrogen. Kalau G ini S. Nah, ini gambarnya ada salah, maaf, baru kakak perhatikan ini ya. Kalau A pasangannya apa? S dengan G ya. 3 ikatan hidrogen. Kalau T dengan A, ini benar. Gitu ya. Nah, jadi nanti DNA itu sebenarnya ya tersusun dari ikatan antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Nah, gitu ya. Maka disebut sebagai polinukleotida. Ya. Nah, ini nanti panjang banget ikatannya. Kebetulan pada gambar ini nukleotidanya hanya ada 8 atau 4 pasang. Gitu ya. Kayaknya ada pertanyaan nih. Kak, tadi yang mana? Oh, oke. Oh, bukan ya. Ini yang tadi ya, masih yang tadi. Sip, sampai di sini gimana? Bisa dipahami tentang DNA? Jadi DNA itu untainya ada 2, ya, tersusun dari nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari fosfat, gula pentosa. Gula pentosanya kan deoksiribosa tadi ya, sama basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada nukleotida ini akan berpasangan dengan basa nitrogen nukleotida yang lain, pasangannya A dengan T, S dengan G. Kalau AT itu 2 ikatan hidrogen, S dengan G itu ikatannya 3 ikatan hidrogen. Ini S ya, ini salah, baru kakak perhatikan ini, ternyata gambar ini keliru ya. Sip. Nah, biasanya sitosin ditulisnya C ya, boleh. S itu bahasa Indonesianya sitosin. Kalau C itu CYTOSIN, citosin. CYT ya, OCIN ya. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bisa boleh saja mau ditulis S atau C, itu sama. Kak, kalau bahasa nitrogennya salah berpasangan gimana? Ya biasanya sih nggak salah ya. Pasangannya akan selalu A dengan T, G dengan C. Jadi jangan lihat gambar ini ya, ini gambarnya salah nih. Ini C harusnya G harusnya C. Nah, jadi pasangannya itu nggak mungkin salah ya. Selama dia begini. Lanjut ya. Nah, ini tentang DNA. DNA itu bisa menggandakan diri, namanya replikasi. Replikasi DNA itu ada 3 teori. Yang pertama namanya teori konservatif. Ya. Teori konservatif itu nih ya. Jadi DNA kemudian langsung nih 2 pita DNA membentuk 2 pita baru sebagai hasil replikasinya. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, ini namanya replikasi model konservatif. Yang kedua adalah model semi konservatif. Jadi ketika DNA itu mau mengganda, ya, rantainya dipisah dulu. Setelah rantainya pisah, kemudian dia membentuk pasangan masing-masing sehingga jadilah 2 DNA. Replikasi lagi begitu lagi ya, jadi 4 DNA dan seterusnya.
Nah, ini namanya semi konservatif. Kemudian model yang ketiga adalah model dispersif, di mana nanti ya DNA ini akan ada fragmen yang putus. Fragmen yang putus ini kemudian membentuk pasangan yang baru lagi ya. Jadi putus-putus gitu kemudian membentuk pasangan hingga nyambung lagi. Oke, nah ada 3 model ya. Model yang dipakai yang mana? Model yang dipakai ya adalah yang model semi konservatif. Jadi untuk menjelaskan proses penggandaan DNA atau replikasi DNA itu model semi konservatif ya. Caranya gini, konservatif itu nanti kan DNA itu untainya ada 2. Nah, DNA untai ganda ini kemudian dipisah dulu ikatannya oleh enzim namanya enzim helikase yang ini ya. Setelah dipisah nanti ada 2 rantai. Yang pertama namanya leading strand membentuk pasangannya dari 5 ke 3 ke arah sini. Ya, kemudian rantai yang kedua namanya lagging strand ya. Lagging strand ini membentuk dari 5 ke 3 juga. Tapi pembentukannya tidak utuh seperti yang leading. Dia membentuk dalam bentuk fragmen-fragmen dulu namanya fragmen Okazaki. Dan fragmen ini nanti disatukan oleh enzim polimerase sehingga membentuk rantai ganda. Dan setelah selesai sampai ujung, nanti dia pisah, gitu ya. Nah, gitu deh ya. Ini cara replikasi DNA semi konservatif. Berikutnya adalah RNA. Ini agak cepat ya, waktu kita dikit lagi. RNA bentuknya utasnya tunggal ya, pendek dengan gugus gulanya ribosa. Dan RNA itu ya nanti dibentuk oleh DNA. Jadi kalau ditanya RNA itu apanya DNA? Ya RNA itu dibentuk oleh DNA ya. Tugasnya adalah untuk melaksanakan pembentukan protein. Jadi istilahnya seperti ini ya. Jadi DNA itu adalah sebagai desainnya ya. Kemudian yang melaksanakan proses pembentukan proteinnya adalah RNA. Ini perbandingan antara DNA dan RNA. DNA utasnya ganda, kalau RNA utasnya tunggal. DNA itu di nukleus, kloroplas, mitokondria, dan sentriol, kalau RNA di sitoplasma. DNA jumlah tetap, RNA jumlahnya berubah sesuai kebutuhan. Basa nitrogennya kalau DNA itu dia AGTS ya. Atau AGTC. Kalau RNA itu AGUS. Jadi beda di sini. Gula pentosanya kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Berperan sebagai arsitek gitu ya. Dan kalau RNA ini berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Maksudnya kayak mana? Yuk kita lihat sintesis protein. Sintesis protein adalah proses ya pengekspresian DNA, gen yang ada di DNA menjadi sebuah protein. Prosesnya ada 2 tahap, transkripsi dan translasi. Nah, kita lihat pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA, nanti namanya RNA duta atau RNA-D atau mRNA ya. Di mana terjadinya? Di dalam nukleus. Ya. Nanti DNA ini ya ada 2 rantai, yang oranye sama yang biru. Nah, kebetulan di sini yang membentuk RNA adalah yang biru. Nah, yang membentuk RNA namanya rantai template. Jadi yang biru ini namanya template. Oke. Dan yang oranye, ini rantainya rantai pasangannya namanya anti template. Jadi kalau yang membentuk RNA namanya template, kalau yang tidak membentuk pasangannya namanya anti template ya. Nah, bagaimana hasil replikasinya, transkripsinya? Nanti rantai DNA ini misalkan urutannya ada TAC, TAG, GAC, CATT ya. Maka RNA-nya nanti pasangan dari rantai template ini. T pasangannya A, AU, CG, TA, AU ya, GC, AU dan seterusnya. Nah, ini proses transkripsi. Hasil akhirnya adalah RNA messenger atau RNA duta.
Urutannya apa? AUG, AUC, UCG, UAA. Ya. Nah, ini urutan RNAD hasil dari transkripsi. Oke. Nah, kemudian ya, RNAD hasil transkripsi ini nanti keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Di ribosom ya, RNA ini akan membentuk protein. Prosesnya disebut translasi. Ya. Nah, hasil translasinya kayak mana nih? Di kode 33 ya, AUG nanti akan membentuk asam amino metionin. AUC membentuk asam amino ile itu isoleucin. Kemudian UCG membentuk asam amino serin. UAA itu akan membentuk codon stop. Dari mana tahukah AUG itu jadi metionin? Lihat di tabel codon ya. Kalau kalian ada buku, di situ ada tabel isinya ada 64 jenis codon ya. Dari 64 itu yang perlu dihafal 3 saja, yaitu AUG metionin star dan 3 stop. Stop itu ada UAA, UAG ya, UA, UGA, UAG. Ya, UA, UGA, UAG, UAA, UGA sama UAG. Itu stop. Sisanya nggak perlu dihafal, biasanya nanti kalau di soal dikasih ya jenis-jenis asam aminonya. Sehingga kita kalau ngerjain soal ya tinggal lihat aja tabel yang sudah ada. Oke, nah ini namanya protein ya, tersusun dari 3 asam amino. Gitu deh ya. Nah ini proses sintesis protein. Sip ya, selesai. Nah waktu kita masih ada, udah lebih ya waktu kita. Nah, mungkin itu ada ya. Kak, kalau yang di sini kita lihat ada pertanyaan dikit ya. Nggak apa-apa kita ngolong dikit ya deh ya. Tahu template itu dari mana? Kita tahu template itu dari ini. Kalau gambar ini yang template berarti kan dia ini yang membentuk RNA-nya berarti dia yang template. Itu ya. Kalau yang tidak membentuk namanya anti template. Kalau dilihat nggak ada begini ya, ada nomornya. Nah, nanti yang template itu urutannya dari 3 ke 5. Ya, sehingga apa namanya? RNAD-nya dari 5 ke 3, berarti itu template. Oke, gitu. Terus Kak, jadi itu ubahnya 2 kali gitu. Ya, yang pertama dari template diubah menjadi RNAD. Namanya transkripsi. Kemudian RNAD nanti akan diubah menjadi susunan asam amino ya. Nah, itu namanya translasi. Susunan asam amino itu disebut sebagai protein. Kemudian Fadlan, kalau sen dan antisen mana ya Kak pada tahap sintesis protein? Nah, gini Adik-adik. Kakak sengaja tidak pakai sen antisen. Kenapa? Karena kalau di sekolah buku-buku itu penjelasannya itu sudah terbalik ya. Seharusnya sen itu adalah yang anti template ya, dan anti sen itu adalah yang template. Tapi kalau di sekolah-sekolah ya itu dia sen itu jadi sama dengan template dan anti sen itu sama dengan anti template. Padahal nggak begitu, dia kebalikannya ya. Template sama dengan anti sen dan anti template sama dengan sen, harusnya begitu. Ya, makanya kakak nggak pakai sen anti sen, pakai template anti template. Nah Kak, gimana kalau ada tugas sekolah? Kalau ada tugas sekolah ya pakai bahasa sen anti sen, nah kalian pakai yang sen itu yang template ya. Jadi walaupun salah kalau di sekolah itu kan tugasnya dari guru, nanti kalau kita kebalik jadi salah sama gurunya gitu ya, maka ikutin saja yang di sekolah. Tapi kalau UTBK biasanya dia nggak pakai sen anti sen, pakai template anti template. Itu ya deh ya. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu Adik-adik, kita udah lebih ya. Lebih kurang kakak mohon maaf. Kalau ada yang belum bisa kalian pahami bisa lewat konsultasi ya. Konsultasi kan sekarang ada beberapa lokasi sudah PTM. Dan nanti di PTM diulas lagi ya, jadi kalian tambah paham.
Atau bisa konsultasi via sekolah konsultasi ya. Mungkin gitu saja dari kakak. Nanti kita ada ambis ekstra setelah maghrib ya. Nanti akan diperjelas lagi ya melalui soal-soal. Kakak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik ya. Dan Terima kasih Kak. ya sama-sama. Dan Kak Alia ya. Kak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama adik-adik semua. Kita akhiri dulu ya. Nanti ketemu lagi jam 6:30 di link yang nanti kalian lihat sekolah ya, di link yang sama.